Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati madati akramati fid darini amin. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Walau matata au ihdahuma qabla bayanin wa ta'yinin, jikalau mati keduanya, dua istri atau salah satu keduanya, sebelum penjelasan dan ta'yin, baqiat mutalabatuhu, niscaya kekalah menuntutnya si suami, ai mutalabatu, tuntutan. Fa idza bayyana au ayyana lam yarid minal mutallaqati, maka jika telah menjelaskan ia suami atau mentakyin ia suami, niscaya tidak mewarisi ia suami dari wanita yang telah ditalak. In kana talaqu ba'inan, jika adalah talak tersebut itu talak bain. Wa in qila bi wuqu'ihi inda ta'yini, walaupun dikatakan dengan jatuhnya talak itu ketika mentakyinnya suami. Lisabakil iqa'i, karena telah terdahulu perkataan Iqa, perkataan talak. perkataan talak. Aqa'a yuqi'u iqa'an, perkataan talak itu mafhum. Karena telah terjuluk penjatuhan. Nah, menjatuhkan. Karena telah terdahulu menjatuhkan. Wa yarithu minal ukhra, dan mewarisi ia suami dari istri yang lain. Walau mata qabla al-bayani au ta'yin, jikalau mati ia suami sebelum menjelaskan atau sebelum mentakyin, fal azhar, maka menurut pendapat azhar, qabulu bayani warithihi, itu menerima penjelasan, mengkabul bayan, mengkabul penjelasan warisnya si mayit. La qabulu ta'yinhi, tidak qabul mentakyinnya ahli waris. Li'anal bayana ikhbarun yumkinu wukuful warithi alaihi, karena sesungguhnya bayan menjelaskan itu berita yang memungkinkanlah wukuf, terhenti. Itu ikhbar. Karena sesungguhnya bayan itu ikhbar, memberitakan, yang memungkinkan wukuf, terhenti, artinya mengambil keputusan ahli waris alaihi, atasnya bayan, bi khabarin au qarinatin, dengan sebab berita atau qarinah. Kalau terhenti itu bahasa Arabnya tawakuf. Tawaqqafa, ya tawaqqafu, tawakuf, itu artinya terhenti atau bergantung.
berdiri. Berdiri, mana yang lain? Ini berurusan yang berita. Hubungan seseorang dan sebuah berita. Mengetahui. Nah, Karena semuanya bayan itu adalah berita yang memungkinkan mengetahuinya ahli waris atasnya bayan dengan sebab berita atau qarinah. Wa ta'yinu ikhtiar syahwatin, dan ta'yin itu ikhtiar keinginan. Fala yakhlufu al-warithu fihi, maka tidak menggantikan akannya mayit oleh ahli waris padanya ta'yin. Pertanyaan pendapat kedua, yuqbalu bayanuhu, diterima akan penjelasannya ahli waris, wa ta'yinuhu, dan ta'yinnya ahli waris, kama yakhlufuhu fi huquqihi, sebagaimana mengganti ia ahli waris akannya mayit pada hak-haknya semayit. Karroddi bil aibi wal akhdi bis syuf'ati wa ghairihima, seperti mengembalikan dengan sebab aib atau mengambil dengan syuf'ah dan selain keduanya. Wa tsalitsu, pendapat ketiga, la yuqbalu bayanuhu wa la ta'yinuhu, tidak diterima akan penjelasannya ahli waris dan ta'yinnya ahli waris, li'anna huquqan nikahi la turathu, karena sesungguhnya hak-hak pernikahan itu tidak diwarisi akan ia. Walau qala, jikalau berkata si suami, in kana hadha ta'iru ghuraban, jika adalah ini burung itu gagak, fa imraati taliqun, maka istriku itu tertalak. Wa illa, jika tidak, maksudnya jika tidak burung itu gagak, fa'abdi hurrun, maka budakku itu merdeka. Wajahilah, dan tidak mengetahui ia seseorang, muni'a minhuma, niscaya dicegah akan ia seseorang dari keduanya, istri dan budak, lizawali milkihi an ihdahima, karena hilang hak miliknya seseorang dari salah satu keduanya, istri dan budak. Fala yastamti'u bizaujati, maka tidak istimta' ia seseorang dengan istrinya. Wala yastakdimul 'abda, dan tidak meminta pelayanan ia seseorang akannya budak. Wala yatasarrafu fihi, dan tidak boleh tasarruf ia seseorang padanya budak. Ilal bayani, hingga menjelaskannya seseorang. Litawakku'ihi, karena ada harapannya seseorang. Ilal bayani litawakku'ihi, hingga bayan karena harapannya seseorang. Wa ini kembali ke bayan, karena diharapkannya bayan, penjelasan. Wa alaihi, dan kewajiban atasnya seseorang, nafaqatuhuma, itu nafaqatuhuma ilaihi, itu nafkah keduanya, istri dan budak, ilaihi, kepadanya masa bayan. nah, ila bana hingga. Fa'in mata lam yuqbal bayanul warithi 'ala al-madhhab, maka jika mati ia seseorang, niscaya tidak diterima akan penjelasan ahli waris menurut pendapat madhab. Li'annahu, karena sesungguhnya penjelasan ahli waris, yuttahamu fi bayani, itu dicurigai akan ia dalam bayan. Anna ta'ira ghurabun, sesungguhnya burung itu gagak. Biban'il mar'ati minal irti, dicurigai dari apa dicurigai? Dengan menghalang istri dari warisan. Wa ibqa'il 'abdi fir riqi wat tariqi, dan mengekalkan
mengekalkan budak pada status budak dan jalan. Wathani, pendapat kedua. Siapa? Oh, tulisan ini. Dan teori kedua, fihi qaulat talaqil mubhami. Padanya kasus itu ada dua qaul talak mubham baina zaujatain, antara dua istri. Banyak qaru bainal 'abdi wal mar'ati, akan tetapi mengundi ia seseorang antara hamba dan istri. Fala'al qur'ata takhruju 'alal 'abdi, maka bisa saja undian keluar ia undian atas hamba. Fa innaha mu'athiratun fil 'atqi, maka sesungguhnya undian itu memberi pengaruh ia dalam pemerdekaan, duna talaqi, tidak dengan talak. Fa'in quri'a, maka jika diundi, ay kharajatil qur'atu alaihi, keluarlah undian atasnya seseorang, Budak. atasnya budak, ataqah, niscaya merekalah si budak, bi angkana ta'liqu fi sihhati au fi maradil mauti, dengan bahwa adalah ta'liq, penggantungan itu di masa sehat atau di masa sakit yang berujung dengan kematian. Wa kharaja minat thuluthi, dan keluar ia budak dari sepertiga harta. Wa tarithul mar'atu, dan mewarisilah istri, illa idza da'at annaha tulliqat bi ta'yin, kecuali jika menuduhkan, mengakui ia wanita, sesungguhnya istri, sesungguhnya dia telah ditalak dengan ta'yin. Wa kana talaqu ba'inan, dan adalah talak tersebut itu talak ba'in. Au quri'at, atau diundi akan istri, ay kharajatil qur'atu 'alaiha, keluarlah undian atasnya si istri, lam tutallak, saya tidak tertalak ia istri, illa athara lil qur'ati fi talaqi, karena tidak ada pengaruh untuk undian dalam talak. Wal wara'u an tatrukal miratha, dan merupakan sikap wara' itu bahwa meninggalkan ia istri akan warisan. Wal asahu annahu la yurakku, menurut pendapat asah sesungguhnya kasus tersebut tidak diundi akan ia. Ai la yarji'u ila tamahhadar riqqa, Annahu la yurakku. Sesungguhnya budak tidak dijadikan budak akan ia. Artinya la yarji'u ila tamahhadar riqqi, tidak kembali ia budak kepada tamahhadar riqqi, kepada status murni budak. Bal yabqa ala halihi, akan tetapi kekal ia budak atas keadaannya budak, min ta'liqi itqihi, dari ta'liq kemerdekaannya budak. Wa yastamiru iskalu bihalihi, dan berkelanjutanlah iskal, masalah, kemuskilan dengan keadaannya si budak. Wasani, pendapat kedua, yurakku, dijadikan budak akan ia. Fayatasarrafu fihi, dan fayatasarrafu fihi al-warithu, dan bertasarruf padanya budak oleh ahli waris.
kaifa yasha'u, sebagaimana menginginkan ia ahli waris. Wa yazulul iskalu, dan hilanglah kemuskilan masalah. Wa wajjahu annal qur'ata tu'athiru firwiki, memandang dia pendapat kedua, sesungguhnya undian itu memberi pengaruh pada budak, kal ajki, seperti pemerdekaan. Fa kama yu'taku idza kharajat alaihi yuraku idza kharajat ala adilihi, sebagaimana dimerdekakan akan ia budak, apabila keluar ia undian atasnya budak itu dijadikan budak akan ia, apabila keluar ia undian atas lawannya, tandingannya sebudak. Wadufi'ah, dan ditolakkan ia pendapat bi annaha, dengan sesungguhnya undian tu'athiru fi adilihi, dengan sesungguhnya undian itu memberi pengaruh ia undian pada tandingannya budak. Pada tu'athiru fihi, maka tidak memberi pengaruh ia budak padanya, maka tidak memberi pengaruh ia undian fihi padanya budak. Nah, masih melanjutkan permasalahan kemarin ketika suami berkata kepada dua orang istrinya, ihdakuma talik, salah satu dari kalian berdua jatuh talak. Ketika dia menyatakan demikian, maka terjadi dua kondisi pada saat dia mengatakan tersebut. Kondisi pertama adalah ketika dia mengatakan kalimat tersebut, dia sudah menentukan dalam hatinya siapa salah satu yang jatuh talak itu. Yang kedua, ketika dia katakan kalimat tersebut, dia belum punya pilihan dalam hatinya siapa salah satu yang dijatuhkan talak. Maka untuk kejadian pertama dia tinggal bayan, untuk kejadian kedua dia wajib ta'yin. Berarti si suami akan dituntut bayan atau ta'yin, dua hal tersebut. Wajib segera kalau itu bain, tidak wajib segera kalau bukan bain. Nah, kalau sekiranya matata meninggal kedua istrinya atau salah satu dari dua istrinya sebelum bayan, sebelum suami memberikan keterangan siapa yang dia niatkan dalam hati satu yang kena talak tersebut, atau sebelum ta'yin dia belum memberikan pilihan siapa yang jatuh talak, maka hukumnya adalah tetap suami itu dituntut pihak pengadilan untuk memberikan keterangan dan memberikan pilihan. Tidak serta-merta kalau mati satu atau mati kedua-duanya ya sudah, pada mati nggak perlu lagi dibahas. Perlu dibahas karena akan ada hak ahli waris yang mau dikaji. Nah, perlu dibahas kalau salah satunya mati, tentu yang mati itu akan meninggalkan harta warisan. Kalau meninggalkan harta warisan, suami dapat nggak jatah dari warisan itu? Kalau sekiranya yang mati itulah yang dia talak, tentu suami nggak dapat. Tapi kalau yang mati itu adalah wanita yang dia kekalkan sebagai istri, yang hidup dia talak, berarti suami dapat. Jadi kalau udah mati kedua-duanya atau mati salah satunya, bukan selesai tuntutan penjelasan, suami tersebut tetap wajib memberikan keterangan siapakah wanita yang telah dia talak, atau harus memberikan pilihan siapa satu wanita dari istrinya yang dia talak, supaya jelas hukum waris mewarisi. Nah,
Apabila suami sudah memberikan penjelasan atau sudah memberikan ketentuan, maka suami tidak akan mewarisi dari istrinya yang sudah dinyatakan ditalak kalau talaknya bain. Bayangkan, di sini akan masuk godaan syaitan. Nah, mati kedua istrinya, satu kaya, satu miskin. Siapa kira-kira yang dijelaskan suami yang jatuh talak? Miskin. Secara mereka miskin. Karena miskin itu nggak akan dapat warta warisan dia. Sebetulnya kemarin itu waktu dia menceraikan, dia niatkan adalah yang kaya, karena itu yang tua. Ternyata mati kedua-duanya, yang kaya, yang tua mati, yang muda mati. Akhirnya yang muda miskin, yang kaya, yang tua kaya. Sekarang coba kamu berikan penjelasan, siapa yang kamu niatkan kemarin ditalak? Hanya dia dan Allah yang tahu. Nah, kalau dia jujur dan Allah punya ketakwaan, pasti dia katakan, yang kemarin saya ceraikan yang tua yang kaya itu jujur berarti. Kalau dia nggak jujur, dia bilang yang saya ceraikan yang muda. Orang curiga. Nah, atau ketika yang meninggal itu adalah yang tua yang kaya, yang hidup yang muda. Sekarang mau dapat harta, mau dapat istri. Kalau dibilang mau dapat istri, dia katakan yang saya ceraikan yang tua, berarti warisan nggak dapat ya, karena dia istri. Tapi kalau dikatakan yang muda, hilang istrinya, dapat atau warisan pada yang tua. Nah, ini betul-betul iman yang menentukan. Ini pihak yang memberikan penjelasan. Pihak pengadilan nggak peduli apakah dicurigai ada niat-niat warisan di situ. Yang jelas siapa yang dia kasih tahu, itulah yang diputuskan wanita yang jatuh talak. Walaupun dikatakan talak itu jatuhnya ketika ta'yin, tetap suami nggak dapat warisan. Kenapa? Karena iqah menjatuhkan kalimat talak itu sudah duluan ketika si wanita yang mati ini masih hidup, dan si suami akan mewarisi dari yang lainnya yang tidak diceraikan. Titik. Sebaliknya, kalau yang mati itu suami. Nah, kalau yang meninggal suami sebelum menjelaskan, sebelum ta'yin, maka menurut pendapat Azhar diterima penjelasan ahli waris, tidak diterima ta'yin ahli waris. Kemarin kan tadi tanya apa beda qabul, apa beda sama bayan sama ta'yin. Nah, menurut pendapat Azhar, ahli waris bayannya diterima, tapi ta'yinnya nggak terima. Apa bedanya? Bayan itu kan ikhbar, memberitakan siapa wanita yang diniatkan oleh suami ketika mengucapkan kalimat ihdakuma thalik. Mungkin saja ahli waris tahu berita tersebut dengan diberitakan oleh suami itu, atau dengan korinah-korinah yang lain. Apa bukti korinah yang lain? Sebelum kalimat ihdahuma thalik itu yang bertengkar suami dengan istri yang ini, yang selama ini masalah rumah tangganya dengan istri yang ini, kan keluarga suami tahu. Nah, itu namanya korinah. Saya yakinlah, kata adiknya, nah saya yakinlah bapak saya Nuni menceraikan istrinya yang itu. Kenapa? Karena setiap jumpa saya yang dilaporkan masalah istri yang itu, yang itu, yang itu lagi. Itu namanya korinah. Jadi ahli waris bisa tahu. Sementara ta'yin itu adalah memilih keinginan, ikhtiar syahwat. Setelah suami bilang kepada istrinya yang berdua, ihdakuma thalik, salah satu kalian jatuh talak, sementara suami belum punya niat siapa yang jatuhkan talak. Dimintalah suami, siapa yang kamu pilih mau dijatuhkan talaknya. Itu kan syahwat, ikhtiar syahwat.
memilih berdasarkan keinginan. Kalau memilih berdasarkan keinginan, tentu tidak bisa digantikan oleh ahli waris. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bisa digantikan oleh ahli waris dalam menjelaskan, bisa juga dalam menentukan. Perbandingannya adalah ahli waris bisa menggantikan orang yang meninggal dalam menunaikan haknya seperti mengembalikan barang dan aib. Keinginan enggak? Mengembalikan barang dan aib itu keinginan? Keinginan. Kemudian mengambil dengan gugatan, syuf'ah, keinginan, dan yang lain-lainnya. Jadi bayan boleh, takyin boleh. Pendapat ketiga mengatakan tidak diterima bayannya, tidak diterima takyinnya, kedua-duanya enggak terima. Dengan alasan hak-hak pernikahan itu nggak pernah diwarisi. Hak-hak pernikahan tidak pernah diwarisi. Apabila seorang suami meninggalkan istrinya, lalu istrinya sudah pernah ditalak 1, berarti sisa talaknya 2. Apakah sisa talak 2 ini warisi oleh anak keturunannya? Itu kan hak-hak waris, hak nikah namanya. Itu nggak bisa diwarisi. Jadi ketiga pendapat itu punya dasar hukum masing-masing. Nah, kasus yang lain, si suami mempermasalahkan istrinya sama budak laki-lakinya. Objeknya adalah istri sama budak laki-laki. Sebetulnya budak perempuan juga bisa jadi contoh di sini. Kenapa dipilih budak laki-laki? Supaya tidak sama kembali domir. Ha kepada istri, hu kepada budak laki-laki. Budak perempuan juga boleh, tapi nanti domirnya ha. Mana ha ini ke istri, mana atau ke budak, mana ini ha. Ini teori dalam mengangkat sebuah contoh supaya mudah menggunakan kalimat domir. Itu bagian dipikirkan oleh musannif. Jadi objeknya adalah istri sama budak laki-laki. Apa kata seseorang ini? Kita nggak boleh menggunakan kata suami karena objeknya adalah budak sama istri. Jadi seorang laki-laki berkata, melihat ke seberang sana ada burung hitam bertengger di atas pohon pinang. Kata seseorang tersebut, jika burung itu gagak, istriku jatuh talak. Jika bukan gagak, budakku merdeka. Sudah. Lalu tidak diketahui itu burung apa, gagakkah atau elang, burung elang atau ayam hutan, tidak diketahui apakah burung itu gagak atau bukan gagak. Muni'a minhuma, maka maka laki-laki tersebut tidak boleh mempergunakan dua orang yang ada dalam kehidupannya. Tidak boleh dia bergaul sama istrinya, tidak boleh dia mempekerjakan budaknya. Sampai kapan tidak boleh? Sampai ada kejelasan tentang status burung itu. Kenapa ditunggu sampai dijelaskan? Ditawakuhi, karena bisa saja penjelasan itu ada. Nah, dan si laki-laki itu wajib menafkahi mereka berdua sampai waktu penjelasan itu ada. Karena alasan kemarin. Nah, karena tergantung dua orang tersebut kepada si laki-laki itu, satu dengan ikatan perkawinan, satu ikatan pemilikan. Cari burung itu dulu, terus dicari burung apa itu. Ketemu statusnya, oh ternyata gagak, berarti isinya itu talak. Oh bukan gagak, berarti budaknya merdeka. Kalau dia meninggal sebelum ada kejelasan, dia mati, burungnya belum tahu itu gagak atau bukan, maka tidak diterima penjelasan ahli waris menurut pendapat mazhab.
Itu nggak boleh dilimpahkan pada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris bisa dicurigai. Pasti dia katakan burung itu adalah gagak. Nah, banyak untungnya dia. Burung itu adalah gagak, berarti jatuh talak ke istrinya. Kalau jatuh talak, nggak dapat ahli waris. Nggak menang satu kan. Jadi sepelapan hartanya atau seperempat itu selamat harta anaknya. Seperempat atau sepelapan, karena istrinya sudah digeser. Kemudian dikatakan itu adalah bukan gagak, berarti budaknya tetap budak. Dapat lagi dia budak, maka dicurigai. Pasti dia akan memutuskan yang menguntungkan dirinya, kecuali kalau dia katakan burung itu bukan gagak. Nah, itu penjelasannya bisa diterima dan dipertimbangkan. Tapi hukum sudah membatasi, nggak boleh dia dikasih peluang untuk menjelaskan begitu, karena ada unsur menipu. Itu pendapat pertama mazhab. Pendapat kedua mengatakan di sana ada dua kaul talak mubaham bainaz zawjain. Mana itu? Di sana ada dua kaul talak mubaham antara dua istri. Yang mana? Yang barusan dibaca di pangkal tadi, walau matata au ihdahuma qabla bayan au ta'inin baqiyat mutallabatuhu walau mata, yang bawah qabla bayan au ta'in fal azhar qabulu bayani warithihi la ta'inihi. Kemudian kaul kedua yukbalu bayanuhu wa ta'inuhu. Jadi dua kaul berlaku di situ. Tetap bisa diterima menurut pendapat mazhab, diterima pendapat penjelasan ahli warisnya, pendapat kedua tidak diterima. Baik. Kalau kita ikut pendapat yang kuat di sini, penjelasan ahli waris tidak diterima, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Sementara burung itu dari kemarin dan ketemu lagi. Nah, bal yukra'u bainal abdi wal mar'ah, akan diundi antara budak dan istri. Semoga undian bisa mengeluarkan atas nama budak. Jadi buatlah dua kertas dengan ukuran yang sama, istri dan budak masukkan dalam gelas, kemudian diambil, dicabut. Kalau keluar nama budak, maka budaknya merdeka. Kalau keluar nama budak, budaknya merdeka. Kenapa merdeka? Karena ta'liq, bi'angkana ta'liq fi sihah. Kalau ta'liqnya itu ketika sehat, budak merdeka. Maksud ta'liq ketika sehat, suami waktu ngomong tadi, kalau burung itu gagak adalah istri itu jatuh talak, kalau bukan gagak budak merdeka. Waktu itu dia sehat walafiat, maka budaknya merdeka total. Atau ketika sakit tapi nilai budak tidak sampai sepertiga kekayaan. Jadi masalah ini dikaitkan masalah wasiat. Ketika seseorang dalam sakit yang berujung dengan kematian, maka dia tidak boleh bermuamalah, bertasarruf pada hartanya lebih dari sepertiga. Maka kalau ta'liq tadi itu dianggap, ta'liq tadi itu dianggap tasarruf. Ta'liq tadi dianggap tasarruf. Nah, kalau sekiranya ta'liq itu terjadi ketika sakit dan budaknya tidak sampai nilai sepertiga total kekayaan, maka budaknya merdeka seluruhnya.
Tapi kalau budak itu lebih daripada sepertiga kekayaan, maka yang merdeka hanya sesuai dengan sepertiga kekayaan saja. Terjadilah budak muba'ah. Fatarisul mar'ah, nah, watarisul mar'ah, dan mewarisi oleh wanita. Budaknya merdeka, istrinya mewarisi, kecuali istri tidak mendapat waris kalau istri mengaku dia sudah jatuh talak dengan takyin dan talaknya bain. Saya rasa nggak ada isi yang kayak gitu. Nah, kalau ada juga, kalau saya nggak bisa mendapatkan warisan karena saya sudah talak bain, ditakyin oleh suami saya yang dikatakan maaf, burungnya itu gagak gitu. Kata wanita itu, saya dah talak bain, burungnya gagak. Kata suami saya, burungnya gagak. Nah, maka budak tetap merdeka, istri tidak bisa mewarisi. Jadi tindakan istri yang mengatakan dia jatuh talak tidak memberikan efek kepada hasil yang dikeluarkan oleh undian. Dan bisa saja hal itu terjadi karena kedengkian seorang wanita kepada budak itu. Dia jengkel, dia nggak mau budak itu merdeka, maka dia katakan saya jatuh talak. Dia nggak merdeka. Bahkan tahap kedengkian itu ada seseorang yang berani bunuh diri di depan pintu rumah orang yang dia dengki. Nah, itu tahap kedengkian. Dia pengen orang itu masuk penjara, maka dia bunuh dirinya di depan pintu orang itu supaya dituduh dia pembunuhnya. Padahal orangnya masuk penjara, dia mati. Nah, tapi yang namanya dengki bisa sampai kepada tahap itu. Bisa saja wanita ini dengki, dia katakan dia jatuh talak supaya budaknya tidak merdeka. Apabila diundi dan undian jatuh kepada wanita, ketika dicabut namanya, keluar nama wanita, maka wanita itu tidak bisa dikatakan jatuh talak. Nah, tapi kalau keluar nama budaknya merdeka, karena merdeka bisa ditaklid dengan undian. Tapi kalau cerai tidak. Nah, kenapa la asara lil Qur'an fi talaq? Undian tidak memberi pengaruh pada talak. Waraknya istri itu tidak mau mengambil harta warisan. Itu sikap warak. Tapi dia nggak jatuh talak dengan gara-gara undian. Tapi karena undian itu mengeluarkan nama dia dan itu salah satu cara penyelesaian kasus, maka sebaiknya dia tidak mengambil harta warisan. Itu tentang istri. Nah, tentang budak tadi, kalau keluar nama istri, berarti istri nggak jatuh talak. Kalau budak, apakah tetap budak? Hah? Annahu la yuraq. Budak itu tetap juga tidak budak. Berarti merdeka. Hah? Tidak merdeka karena undiannya nggak keluar. Dia tidak budak tapi juga tidak merdeka. Apa maksud tidak budak di sini? Dia tidak kembali statusnya ke budak tulen, tetapi tetap dengan status taklid merdeka. Menunggu keajaiban. Mudah-mudahan burung itu datang dan mengatakan, sayalah burung yang menjadikan taruhan kamu sama istri majikanmu. Nah, itu makna la yuraku. Wa istamil iskal bihalihi, tetap iskal dan kondisinya. Iskal dan kondisinya digantung hendak batali. Nah, dia tidak boleh dimanfaatkan oleh ahli waris majikannya, dan dia juga tidak boleh bertindak seperti orang merdeka. Itu maknanya iskal. Pendapat yang kedua, dia kembali budak tulen, yuraku, kembali jadi budak tulen, maka ahli warisnya boleh bertasarruf pada dirinya
bagaimana dia mau dan iskanya hilang. Wa wajjahahu, pendapat yang kedua ini memberikan alasan kepada pendapatnya, undian memberi pengaruh pada perbudakan seperti pemerdekaan. Tadi ketika keluar undian, mereka nggak budak itu, merdeka. Sekarang ketika jadi budak, masa dia nggak menjadi budak? Keluar hak budak, merdeka budak. Keluar hak istri, tetaplah istri, budaklah budak. Itu pendapat kedua. Nah, sebagaimana undian bisa menyelamatkan si budak menjadi orang merdeka, begitu juga undian kalau tidak keluar menetapkan si budak tetap jadi budak. Nah, idza kharaja ala adilihi, adilih itu adalah pasangannya, yaitu si istri. Pendapat itu ditolak. Annaha tu'assiru fi adilihi. Nah, sesungguhnya undian itu hanya memberi pengaruh pada lawannya si budak. Nah, tidak memberi pengaruh padanya budak. Pasti. Faslun. Adapun ini itu satu fasal at-talaqu sunni wa bid'iyun wa yahrumu bid'iyun. Adapun ini satu fasal tentang talak sunni dan bid'i dan haramnya bid'i. Wa huwa darbani, dan adapun dianya bid'i itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu keduanya dua macam. At-talaqu fi haidi mamsusatin. Talak ketika haid akan wanita yang disentuh. Ai mautuatin, wanita yang telah diwata. Wa hurmatu hada bi mukhalafatihi li qoulihi ta'ala. Adapun haramnya ini talak ketika haid itu karena bertentangannya talak ketika haid bagi firman Allah Ta'ala, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Apabila kalian mentalakkan istri wanita-wanita, maka talaklah oleh kalian akan mereka bagi iddah mereka. Ai fi waqti alladhi yashra'na fihi, pada waktu yang langsung padanya talak pada iddah. Wa baqiyatul haidi, dan sisa haid la tuhsabu min iddati, itu tidak dihitung dia sisa haid dari iddah. Wal mu'anna makna fihi, dan adapun makna padanya tidak mentalak ketika haid, padanya mentalak ketika haid, tidak mentalak ketika haid, padanya larangan. Tadarruha bituli muddati tarabbusu, memudaratkan bituli muddati tarabbusi, memudaratkan ia larangan. Wa makna fihi, padanya larangan, dan adapun makna padanya larangan itu memudaratkan ia larangan. tadarruruha, memudaratkannya istri dengan lamanya masa penantian. Wakila, pendapat kedua, in sa'athu, jika meminta ia istri akannya, sa'al tu talaqa fil haidi, sa'alat
at-talaqa fil haidi, meminta ya istri akannya talak ketika haid, lam yahrum, niscaya tidak haram. Liridhaha, karena relanya istri, bituli muddati, dengan lamanya masa. Wa yajuzu khul'uha fihi lihajatihi ilal khalasi, dan boleh hukumnya mengkhuluknya istri padanya masa haid karena berhajatnya istri kepada berlepas, bil mufaraqati, dengan perceraian, haitsu tarat bimali, sekiranya menebus dia istri dengan harta. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah Ta'ala, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak ada dosa atas keduanya pada sesuatu yang menebus dia istri dengannya sesuatu. La ajnabiyya, tidak boleh wanita ajnabi, ai la yajuzu khul'uhu fil haidi, tidak boleh La yajuzu khul'u La sebelumnya la ajnabi, Luna datang. di atas ke khul'uha fihi, Nah, wala wala yajuzu ajnabiyah atau ke khul'uha, oh ya, ke harta. Wa yajuzu wala yajuzu khul'u la ajnabiyyi, Nah, tidak boleh la yajuzu khul'uhu fil haidi, tidak boleh khuluknya ajnabi pada masa haid. Fil sahih, menurut pendapat asah, li'annahu, karena sesungguhnya ajnabi lam ya'lam fihi wujuda hajatiha ila khalasi bil mufaraqati, tidak mengetahui dia ajnabi fihi, padanya masa akan adanya hajatnya wanita kepada melepas diri dengan cerai. Wasani, adapun pendapat kedua, yajuzu, boleh, lianna zahira, karena sesungguhnya jelas, anna al-ajnabiyya, sesungguhnya ajnabi, innama yabudulul mali, hanya saja mau memberi harta, mau memberi ajnabi akan harta, lihajatiha, karena hajatnya si wanita, ilal khalasi, kepada melepas diri. Wa yahrumut talaku fin nifasi, dan haram oleh talak pada masa nifas, kal haidi, sama seperti haid, li'annal makna muharrama, karena sesungguhnya makna pengharaman, syamilu lahu, itu mencakup ya makna baginya nifas. Walau qala anti talikun, jikalau berkata ia suami, kamu itu tertalak, ma'a akhiri haidiki, beserta akhir haidmu, fasunniyun, maka itu talak sunni. Fil asahi, menurut pendapat asah, li istiqabihi syuru'a fil iddati, karena mengikutnya talak langsung masuk dalam iddah. Didasari ala annal qur'an tuhur, didasari atas sesungguhnya Qur'an itu suci. Muhtawishu bidamain, yang diapit ia Qur'an dengan dua darah, dia suci dengan dua darah. Wa huwal azhar, dan dianya ini pendapat azhar,
kama sayati sebagaimana yang akan datang penjelasan fi iddati dalam bab iddah. Wasani adapun dalam pendapat kedua bid'iyun itu talak bid'i binaan didasari ala anna al-qur'a intiqalu minat tuhur sesungguhnya quru' itu berpindah dari suci ila haidi kepada haid fala yastaqiqu syuru'a fi iddati maka tidak mengikut akan langsung masuk dalam iddah, tidak mengikuti talak atau langsung masuk dalam iddah. Atau ma'a akhiri tuhur atau beserta akhirnya suci. Ayyanahu menentukan ia suami akannya akhir suci. Lam yato'ha yang tidak menyetubuhi ia suami akannya istri fihi padanya masa suci itu. Fabid'iyun maka itu talak bid'i alal madhab berdasarkan pendapat madhab li'annahu la yasta'qibu syuru'a fi iddati karena sesungguhnya talak seperti itu la yasta'qibu tidak mengikut ia talak akan secara langsung masuk dalam iddah binaan ala rajihi didasari atas pendapat yang paling kuat di tafsirul quru dalam penafsiran tentang quru. Wakila pendapat kedua sunniyun itu talak sunni binaan didasari ala muqabilihi atas muqabilnya tafsir. Wal muradu bil madhab dan adapun yang dimaksudkan dengan pendapat madhab guna di sini mu'abbaru bihi fi raudati aidan yang diungkapkan dengannya pendapat dalam kitab Raudah juga ar-rajih yang paling rajih itu yang paling kuat. Talak pasal tentang talak sunni dan bid'i. Bid'i itu hukumnya haram. Talak bid'i hukumnya haram. Wa huwa darban. Talak bid'i itu ada dua macamnya. Satu, menceraikan wanita sedang berhaid yang sudah pernah digauli. Kalau baru nikah, belum digauli, diceraikan ketika haid, itu tidak masuk kategori talak bid'i. Talak bid'i menceraikan wanita ketika dia berhaid dan wanita itu sudah digauli. Itu syaratnya. Pengharaman ini karena bertentangan dengan firman Allah yang tadi malam juga sudah kita baca, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Apabila kamu menceraikan wanita, ceraikanlah untuk hitungan iddah mereka. Ditafsirkan oleh Nabi yaitu ketika suci, seperti yang diceritakan tadi malam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ceraikan olehmu akan mereka bagi iddah mereka, maksudnya pada waktu yang mereka masuk dalam iddah. Sementara sisa haid itu tidak masuk iddah. Kalau diceraikan dia ketika haid, sementara haidnya ada 5 hari lagi, maka 5 hari ini enggak masuk iddah. Iddahnya nanti suci setelah haid itu. Maka enggak boleh diceraikan ketika haid. Kalau begitu, alasan dilarangnya adalah memudaratkan wanita karena lama masa iddahnya. Apalagi diceraikan dia di awal haid. Diceraikan di awal haid, haidnya misalnya 10 hari, maka lewat 10 hari dalam kondisi tidak bersuami, ini 10 hari ini enggak dihitung iddah. Iddahnya nanti ketika dia sudah suci dari haid itu. 10 hari ini di masa merana.
Nah, kalau dia diceraikan, berarti dia nggak punya suami. Oke, nggak punya suami, tapi masuk dalam iddah. Tapi iddahnya belum dihitung. Hitungnya nanti kalau udah suci. Berarti 10 hari itu masa penganiayaan tuh dia. Saya dicerai, tapi iddah saya belum dihitung. Saya dicerai, tapi belum bisa menjalani iddah. Jadi lama saya menunggu jadinya. Ini makna atau alasan kenapa haram hukumnya menceraikan wanita di saat haid, litadarruriha bituli muddatit tarabbus, karena terganggu mudaratnya wanita dengan lama masa menunggu. Nah, kalau itu alasannya, maka ada pendapat kedua mengatakan kalau wanita itu sendiri yang minta, maka enggak haram. Kenapa enggak haram? Karena dia ridho masa penungguannya lama. Berarti enggak ada yang dimudaratkan. Dan boleh melakukan khulu ketika haid. Boleh melakukan khulu, boleh si wanita minta khulu ketika haid dan suaminya boleh mengabulkannya. Dasar hukumnya adalah firman Allah yang berbunyi la junaha alaihima fi maftadat bi. Tidak ada dosa terhadap suami istri pada sesuatu yang menebus diri ya istri dengannya sesuatu. Jadi kalau dia khulu itu boleh-boleh saja. Nah, kemarin kita sudah baca bab khulu, ada khulu dari wanita, ada khulu dari ajnabi. Nah, bagaimana kalau ajnabi yang mau khulu? Seorang laki-laki datang kepada suami wanita tersebut, ceraikan istrimu, kamu saya kasih uang sekian. Sementara istrinya waktu itu sedang haid. Boleh enggak? Mendapat asal? Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dan kenapa boleh kalau wanita yang melakukan? Kalau wanita yang melakukan berarti dia siap melewati masa iddah yang panjang dengan mengeluarkan harta, berarti dia terlalu hajat untuk bebas daripada suaminya, sehingga dia perlu menempuh dua pengorbanan. Satu, masa iddahnya panjang. Dua, mengorbankan uang. Berarti saking pentingnya bagi dia untuk berlepas diri pada suami. Nah, kalau yang melakukan ajnabi, tentu ajnabi itu tidak tahu bagaimana hajatnya wanita kepada perpisahan tersebut. Mungkin saja dia enggak berhajat. Itu alasan pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh-boleh saja, karena secara zahir si ajnabi telah menyerahkan hartanya untuk hajat wanita tersebut. Maknanya menolong. Masa menolong orang enggak boleh? Nah, menurut definisi talak bid'i adalah menyatukan talak ketika haid. Bagaimana ketika nifas? Kan nifas juga nggak dihitung dalam iddah. Jawabannya nifas juga sama. Menceraikan istri ketika dia menjalani nifas juga sama. Kenapa sama? Karena makna pelarangan ada di saat nifas. Bahkan pelarangan itu lebih parah lagi di nifas. Nah, tidak boleh menjatuhkan talak ketika haid. Alasannya apa tadi? Melamakan masanya. Berapa sih maksimal haid? 15 hari. Jadi kalaupun diceraikan di awal haid pun bertambah masa iddahnya 15 hari. Nifas 60 hari. Kalau diceraikan di awal nifas bertambah masa iddahnya berapa? 2 bulan, 4 kali haid. Nah, haid cuma 15. Ini 60. Berapa kali? 4 kali lipat. Kalaupun biasa masa nifas 40 hari, itu juga mengalahkan haid. Nah, 3 kali lipat. Nah, kalau haid saja yang hanya memperlambat 15 hari hukumnya haram, apalagi nifas yang memperlambat masanya lebih lama. Ini dasar kiasnya. Itu kias apa namanya itu? Haulawiyah, musawiyah, haulawi, musawi,
Musawi, Aulawi, bukan Musawi, Aulawi, masa nifas lebih lama. Kalau suami berkata kepada istrinya, kamu jatuh talak di akhir haidmu, pas habis haid jatuh talak lama, itu sunni atau bid'ah? Menurut pendapat yang kuat adalah sunni. Kenapa sunni? Istiqabihi syuru'a fil iddah, karena mengiringinya talak akan masuk dalam iddah. Jadi talak itu mengiringi masuknya wanita ke dalam iddah. Itu didasari dengan definisi suci itu adalah, kuruh itu adalah suci yang dihapit oleh dua darah. Itu definisi suci. Nah, kenapa masalahnya sampai kepada definisi? Karena menggabungkan ayat yang tadi. Satu, ayat tolak, wa idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Apabila kamu menceraikan wanita, ceraikanlah bagi hitungan iddah mereka. Kemudian ayat Al-Quran yang tadi malam dicari, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang diceraikan menahan diri 3 quru. Nah, berarti ayat surah At-Talaq ini ditafsirkan dengan ayat yang tadi. Apabila kamu ceraikan wanita, ceraikanlah di masa iddahnya. Kemudian dijawab oleh Al-Quran, mana masa iddah itu? Masa iddah adalah wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang ditalak menahan diri dalam masa iddah 3 quru. Berarti iddah itu adalah quru. Nah, quru itu apa pula definisinya? Quru definisinya adalah suci yang dihapit 2 darah. Nah, ketika suami bilang kamu jatuh talak di detik-detik terakhir haidmu habis, berarti suami telah menjatuhkan talak di saat suci. Detik haidnya habis, berarti kan suci. Setelah suci apa lagi? Haid lagi. Quru adalah suci yang ada antara 2 haid. Haidnya habis, masuk ke tuhur. Tuhur habis, masuk ke haid. Berarti suci ada di antara 2 haid. Itulah makna quru. Kalau kita memahami quru itu adalah suci yang dihapit dengan 2 darah. Dan itulah definisi quru yang kuat menurut pendapat Azhar, sebagaimana nanti ada penjelasan ulang di dalam bab iddah. Berdasarkan pendapat Muqabil Azhar atau Muqabil Ashah, talak yang dilakukan oleh suami tadi itu dianggap talak bid'i. Kamu jatuh talak di tetesan terakhir darah haidmu, maka talaknya talak bid'i. Hukum ini didasari kepada definisi suci itu adalah intiqal minat tuhri ilal haidhi, perpindahan dari suci ke haid. Itu yang namanya suci. Bukan suci antara 2 haid, tapi suci itu adalah perpindahan suci ke haid. Kapan perpindahan suci ke haid? Kapan pindahnya suci ke haid? Di detik-detik suci. Nah, wanita itu selesai haid dia, selesai haid kemudian masuk suci. Suci sehari, suci 2 hari, suci 3 hari, suci 4 hari. Suci minimal suci antara 2 haid berapa hari? 15 hari.
Oke, hari ke-15, hari ke-16, hari ke-17, hari ke-20, hari ke-23, pas waktu maghrib keluar darah haidnya. Nah, 1 menit sebelum darah haid keluar, statusnya suci. Kemudian berpindah ke darah haid. Nah, perpindahan itu namanya suci. Yang dikit ujung itu, bukan yang panjang dari hari 1 sampai hari 25, tapi detik hari 25 pindah ke haid, itu yang namanya suci. Itu yang makruh. Nah, kalau itu definisi kuruk, maka talak suami tadi hukumnya apa? Bid'i, karena talaknya dijatuhkan kapan? Di detik haid yang tadi, 25 hari sebelumnya. Kalau kau jatuhkan talak kepadamu di penghujung darah haidmu, talaknya di sini nih. Kemudian baru dia suci. Dia dianggap kuruk belum? Suci, dianggap kuruk belum? Belum. Kapan kuruknya? Di ujung suci masuk ke haid. Nah, berarti si suami telah menjatuhkan talak tidak sesuai dengan ayat li'iddatihinna. Karena iddatihinna adalah kuruk. Karena definisi kuruk adalah detik-detik suci pindah ke haid. Maka jadilah talak bid'i. Tapi kalau kita ikut definisi yang kuat, suci itu adalah suci yang dihapit oleh 2 haid, maka hukumnya jadi sunni. Sudah. Nah, itu pengaruh dari sebuah definisi. Atau suami ngomong begini, anti tolik ma'a akhiri tuhrin ayyanahu, apa kamu jatuh talak beserta akhir suci kamu bulan ini? Ayyanahu itu ditentukan suami. Kamu jatuh talak di penghujung sucimu bulan ini, dan suami tidak menggauli di saat itu, dan suami tidak menggaulinya di saat suci tersebut. Istrinya berhaid kemudian suci, tidak digauli masa suci itu. Kemudian dia ngomong, kamu jatuh talak di detik-detik terakhir suci kamu. Itu apa hukum talaknya? Menurut pendapat yang kuat, bid'i. Nah, kenapa bid'i? Karena di detik suci datanglah haid. Berarti dia menjatuhkan talak dengan haid. Li'annahu la yastaqibu syuruh fil iddah, karena si suami itu tidak mengiringkan masuknya ke dalam masa iddah, didasarkan kepada pendapat yang kuat dalam definisi makna kuruk, yaitu tuhru bainal haidatain. Tapi kalau kita ambil muqabilnya yang mengatakan suci itu adalah detik-detik terakhir suci yang pindah ke haid, maka talaknya jadi sunni. Nah, karena dia menjatuhkan talak di dalam masa iddah. Talikuhunna liiddatihinna, ceraikanlah di masa iddahnya. Iddah itu di ayat yang lain dikatakan kuru. Kuru itu definisinya adalah detik-detik suci yang pindah ke haid. Berarti dia telah melakukan perintah, maka talaknya jadi sunni. Ada pertanyaan di situ? Tidak jelas. Kalau nggak ada pertanyaan, ini ada pertanyaan. Ali kenapa lurus? Ya. Tentang talaknya yang kemarin, enggak? Ya. Ada 3 perkara yang sungguh-sungguh dan bercandanya itu dianggap sungguh-sungguh. Jadi misalkan
Kalau ini suami istri lagi belajar gitu Ustaz, belajarkan tentang talak, dan si suami membaca kalimat-kalimat tersebut, Ya, apakah itu jatuh enggak? enggak. Karena harus ada qasad. 5 menit. Kalau itu kan enggak ada qasad. Oh, yang bercanda itu yang apa ada tersebut? Yang bercanda itu dia lontarkan kalimat talak ke istrinya, sengaja dia lontarkan. Tapi nggak sungguh-sungguh, gurau saja. Eksan di film itu kan nggak sungguh-sungguh, cuman untuk film. Nah, beda sama contoh. Contoh tuh bukan bercanda, contoh tuh serius. Nah, ini contohnya nih, saya bilang sama kamu gitu, contoh, maka nggak jatuh deh, karena dibilang contoh. Nah, jadi contoh itu tidak masuk bergurau. Yang bergurau itu serius, maaf, kalimatnya serius, tapi niatnya bergurau. Kalau bahasa talaknya munjas, munajjas, jadi tembus. Dia bilang sama istrinya, nanti talik. Nah, menangis istrinya 5 menit. Saya cuma bergurau, nggak serius, prank. Dia tuh talaknya, walaupun ini prank. Nah, itu yang namanya bercanda. Orang prank itu serius nggak? Hah? Bercanda. Bisa dibedakan dengan contoh? Bisa dibedakan dengan drama? Hah? Jadi aksinya serius, tapi nggak benar. Nah, itu namanya prank. Itu namanya bercanda. Nah, kalau contoh kan aksinya serius, tapi cuman sekedar contoh. Nah, itu bedanya. Baik. Lanjut. Nah. Kalau misalnya dia sudah terlanjur talak di masa haid itu, apakah nanti saat suci dia harus talak lagi atau berarti sudah terhukum deh talaknya? Kalau dia sudah terlanjur menjatuhkan talak ketika haid, maka talaknya sudah jatuh dan iddahnya sudah berlalu. Artinya kalau iddahnya nanti akan berlalu setelah selesai suci. Nah, cuman dianjurkan bagi laki-laki yang menjatuhkan talak ketika haid untuk merujuk kembali istrinya itu, bentuk dari sikap taubatnya dari perbuatan haramnya. Nah, setelah dia rujuk, nanti mau dia ceraikan terserah. Seperti yang Nabi katakan kepada Sayyidina Abdullah bin Umar yang mentalak istrinya ketika haid, Nabi suruh rujuk kembali setelah suci, nanti terserah kamu mau talak atau tidak. Nah, Misalnya dia udah tahap 3 istri, apakah berarti statusnya itu tetap suami istri ketika dia haid atau tahap 3 ya? dah nggak sih suami istri lagi. Tapi dia dihitungnya setelah Nah, talak atau haid jatuh nggak? itu ya. Jatuh, ya sudah, putus suami istri. Oh, masa iddahnya. Nah, cuman iddah istrinya belum bermulai, belum dihitung. Nah, talak dah jatuh, bukan talak itu nggak jatuh, talak jatuh. Putus hubungan suami istri, cuman iddah belum dihitung, itu saja bedanya. Nah, nggak bisa dia tobat di situ, karena nggak bisa rujuk lagi, karena ada talak 3. Wadal besar nih. Nah, Bu, Cara ngitung kuruk itu apa? cara hitung kuruk. 3 kuruk. Kita ngambil pendapat yang kuat ya, kuruk itu adalah suci. Ketika wanita diceraikan dalam keadaan suci, sehari, 2 hari dia iddah, 3 hari, 4 hari, 5 hari dia menjalani iddah, datang haid. Sudah berapa suci? 1. Berapa sucinya? 1, baru 1. Oke, ditalak waktu haid, suci. Ada sisa sucinya 5 hari. Ini dari hitung 1 kali
suci. Kapan dihitungnya satu ini? Hah? Kalau sudah masuk haid kedua, baru dihitung satu. Kalau belum masuk haid kedua, itu masih satu tapi belum sempurna. Masuk haid kedua, haid pertama, maaf. Masuk haid pertama, sempurnalah sekali suci. Haid dia 7 hari. Datang suci lagi. Suci ke berapa? 2. Sudah selesai belum? Belum. Terus suci. Datang haid kedua. Dah berapa kali suci? 2. Kemudian masuk suci ketiga. Dah 3 kali suci? Belum. Ini masih iddahnya belum habis ya? Masih bisa dirujuk di sini. Masuk haid ketiga, maka genaplah 3 kali habis iddahnya. Nah, Tapi dihapit 2 darah. ini sebelum suci ini dia berhaid nggak? Iya. Ini kan suci ini berarti. Kapan dikatakan suci ini? Setelah haid sebelumnya habis, itu darah bukan? Nah, itu darah ya. Itu yang nama suci. Wanita sejak lahir sampai usia 8 tahun berhaid nggak? Nggak. Suci, nggak berhaid? Iya enggak? Suci nggak itu? Suci, kuruk nggak? Kuruk nggak itu? Kuruk? Iya. Tidak kuruk. Nah, kenapa tidak kuruk? Karena sucinya tidak dihapit oleh. Nah, untuk contoh perbandingan bagaimana? Seorang suami menceraikan istrinya yang belum haid. Dia menceraikan istrinya yang belum berhaid. Berapa iddahnya kemarin? 3 bulan. 3 bulan. Nah, diceraikanlah dia ketika itu, baru setengah bulan datang haid istrinya, haid pertama dalam hidupnya. Apakah iddahnya sudah habis sebelum? Belum. Kenapa? Belum sampai 3 bulan. Maka istri ini harus menjalani iddah berapa? 3 kali suci. Oke, datang haid pertamanya, kemudian suci kedua, datang suci, kemudian haid, datang suci, kemudian haid. Datang haid ini dah habis suci belum? Dah habis iddahnya belum? Belum. Kenapa belum? Karena kuruknya baru 2. 1, 2. Ini enggak kuruk ini. Ini bukan kuruk. Kenapa? Sucinya tidak dihapit oleh 2 darah. Ini baru darah pertama. Ini suci. Sebelumnya cuma ada darah melahirkan kemarin. Nah, dia belum berdarah. Maka iddahnya habis di haid keempat. 1, 2, 3, 4. Di sini habisnya. Jadi nambah dari suci sekali lagi. 3 bulannya hilang. Itu makna daripada dihapit oleh 2 darah. Khair. Sudah. Nah. Berarti kalau misalnya talak 1 talak 2 itu kondisinya masih di rumah dulu. Waktu ditalak atau selesai ditalak? Setelah talak dulu. Sedang ditalak. Setelah ditalak nggak boleh serumah. Tapi dia masih talak 1. Iya, walaupun talak 1. Nanti tunggu 3 kali suci enggak? Hah? Tunggu 3 kali suci berarti. Kalau tinggal kulit suci kawin lagi dia. Oh, dia rujuk dulu saya. Rujuk dulu baru mau pulang ke rumah. Pas aku masih sama istri. Status suami istri kalau meninggal mereka itu saling mewarisi. Suami masih wajib kasih nafkah, masih wajib bayarkan token listrik, masih wajib memberikan makanan lauk pauk. Cuman yang nggak wajib adalah memberikan kosmetik. Mesti nggak wajib.
Kalau makan wajib. Kalau istri nggak perlu, karena dia yang tidak digauli. Yang biasa pakai uang bedak nggak ada bulan ini karena jatuh talak. Nah, ketika suami mau pulang, sebelum dia masuk rumah, dia harus ucapkan dulu Assalamualaikum raja'tu ilaiki. Nah, setelah dibilang raja'tu ilaiki, baru nyambung lagi perkawinannya, baru halal dia masuk ke rumah itu. Oh enggak, haram. Ya. Tapi statusnya itu kalau bersentuhan pun juga nggak haram juga. Haram. Berarti kayak orang lain juga. Kayak orang lain. Haram berdua-duaan, haram ngomong syahwat, haram memandangnya, haram menyentuhnya. Tapi statusnya suami istri. Statusnya suami istri ya, tapi mu'allaq kepada rujuk. Nah, statusnya suami istri bisa diperbaiki dengan kalimat rujuk. Begitu maksudnya. Ketika dia bilang aku ceraikan kamu sama istrinya, itu mereka nggak boleh ngomong lagi. Kecuali yang penting-penting saja. Nggak boleh memandang mukanya lagi, nggak boleh menyentuhnya. Kalau pas salaman dibilang itu langsung lepas. Batas wudu, wudu mau nggak batal tadi. Nah, itu namanya talak. Nggak boleh serumah. Yang serumah itu marahan. Nah, dia nego istrinya, ditegur-tegur nggak mengerti, akhirnya ditinggalkan di ruang di kamar. Suaminya tidur di ruang tamu, nggak ada talak. Itu yang namanya serumah. Itu belum cerai. Kalau talak 3 tetap wajib nafkah langsung. Kalau talak 3 hanya wajib menyediakan tempat tinggal sampai masa iddah habis. Nah, kalau masa iddah sudah habis, baru tempat tinggal. Nafkah nggak perlu. Kalau talak 3, kecuali kondisi istrinya hamil, baru perlu nafkah. Insyaallah. Darbustani. Wadar botani dan adapun macam yang kedua dari talak ini itu at-taraku fit tuhuri wa ti'afihi man qad tahbalu. Itu talaknya suami dalam masa suci yang telah mewatok ia suami padanya masa akan orang yang kadang-kadang bisa hamil ia orang. Qad tahabbala. Hamil. Nah, Ia seorang. Bi an la takuna saghiratan, dengan bahwa tidak ada ia istri itu kecil, wala ayyisatan, dan tidak juga sudah menafas. Walam yazhar hamlu, dan tidak jelas akan kandungan. Oleh kandungan. Wa hurmatu hadhihi, dan adapun keharumannya ini li adaihi ila nadami inda zuhuril hamli, itu ketika penyesalan itu karena dapat menyebabkan kepada penyesalan ketika tampaknya hamil. Fa innal insana, maka sesungguhnya manusia, pada yutalliku, kadang-kadang menalak ia manusia al-haila duna hamili, akan keadaan tidak hamil. Wa inda nadami, dan ketika menyesal, qad la yumkinu tadaruku, dan kadang-kadang tidak mungkin meralatnya. Fayatadarraru waladu, maka bisa memudaratkan oleh anak. Falau wadi'a haidan, memudaratkan oleh anak. Anak itu memudaratkan siapa? Ia memudaratkan
walada. Siapa yang memudaratkan? Akan tindakan seperti itu. Tafa'ala ya tafa'alu itu binanya takalluf. Termudarat. Ya pakai fitur aja. Maka mudaratlah. Nah, maka mudaratlah anak. Falau wati'a haidan, jikalau mewatak ia suami akan wanita haid, wa tahurat dan suci ia wanita, fatallaqaha wa bid'iyun aidan, lalu menalak mewatak. Falau wati'a mewatak, jikalau mewatak ia suami akan wanita haid dan suci wanita, fatallaqaha lalu mentalak ia suami akannya wanita, fabid'iyu aidan fil asahi, maka itu talak bid'i juga menurut pendapat asah. Fayahrumu, maka haram hukumnya, lihtimali, karena kemungkinan, lihtimali uluki muaddi ila nadami kama taqaddama, karena kemungkinan yang mengandung, yang menyebabkan kepada penyesalan sebagaimana yang telah terdahulu. Wasani, dan adapun pendapat kedua, li sabidiyun, tidaklah yaitu talak bid'i. Fala yahrumu, maka tidak haram hukumnya, li isy'ari baqiyatil haidi, karena berlangsung dengan sisa haid, di bara'atul rahim, dengan kosongnya rahim. Wa dufi'a, dan dibantah akan dia alasan, bi ihtimalin, dengan mungkin saja, antakuna baqiyatu mimma dafa'athu, bahwa adalah ia sisa haid itu dari sesuatu yang menolak akannya sesuatu oleh tabiat tubuh. Awalan, pertama sekali, wahayyathu bil khuruj, dan mempersiapkan ianya tabiat akannya sesuatu untuk keluar. Wa yahillu khul'uha, dan halal hukumnya mengkhuluknya istri, ai mautuati, istri yang telah diwatak, fit tuhur, dalam masa suci. Wa talaku man zahara hamlahu, dan mentalak orang yang telah nampak kehamilannya seseorang. Li'anna al-akhdha al-iwadi wa zuhuril hamli yub'idu ihtimalan nadami, karena sesungguhnya mengambil iwad dan tampaknya kehamilan itu jauh kemungkinan penyesalannya. Walau kanat hamilu, walaupun ada istri wanitanya, jikalau syarat. Jikalau ada istri itu hamil, istri hamil. Walau kanatil hamilu, Jikalau ada wanita itu hamil, kok hamil itu isimnya, taruh kabarnya. Jikalau ada istri yang hamil itu melihat ia wanita hamil, ada makan darah. Ya. Tidak haram mentalak padanya haid. Tidak haram mentalak padanya haid, lianna iddataha, karena sesungguhnya iddahnya wanita biwad'il hamli, itu dengan meletakkan kandungannya. Nah, talak bid'i yang nomor 2 adalah menceraikan wanita dalam masa suci yang sudah digauli oleh suami pada masa suci tersebut, dan wanitanya yang ada kemungkinan hamil. Ditambah definisinya di sini,
dari definisi yang ada dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in hanya definisi menceraikan wanita di saat suci yang sudah digauli pada saat itu. Sampai di sana. Tapi di sini lebih detail, menceraikan wanita di masa suci yang sudah digauli di masa suci itu dan wanitanya berpotensi hamil. Bagaimana dikatakan berpotensi hamil? Pertama, dia bukan wanita kecil yang belum genap usia 9 tahun. Yang kedua, dia bukan wanita menopause. Berarti menceraikan wanita yang kecil walaupun sudah digauli, menceraikan wanita menopause walaupun sudah digauli tidak termasuk kategori bid'i. Kemudian ditambah definisinya, hamilnya belum nampak. Nah, ada 4 syarat. Menceraikan ketika suci, sudah digauli saat itu, wanitanya kemungkinan hamil, dan hamilnya belum nampak. Berarti menceraikan wanita yang sudah jelas-jelas hamil bid'i enggak? Bid'i? Tidak. Nah, kira-kira apa alasan? Kira-kira apa alasan bid'i menceraikan wanita di masa suci yang sudah digauli? Apa alasannya? Wa hurmatu hadza li adaihi ila nadami inda zuhuril hamli. Karena talak semacam ini itu akan menyebabkan penyesalan nanti ketika hamil. Nah, itu akan menuai penyesalan. Istrinya berhaid, kemudian suci, selepas itu digauli, selepas itu diceraikan. Nah, ketika menunggu masa iddah ternyata besar-besar perut istrinya. Oh, istrinya hamil ternyata. Biasanya orang itu menceraikan wanita yang tidak hamil. Kalau hamil dia nggak biasa ceraikan. Nah, ini kejadian. Si fulan bertanya, dia marah sama istrinya, marah sekali. Nah, ketika marah dia katakan, kamu saya ceraikan kalau kamu pulang kampung, gitu bahasanya. Kamu saya ceraikan kalau kamu pulang kampung. Istrinya cek kandungannya, ternyata dia hamil. Dia kasih tahu sama suaminya dia hamil. Langsung emosinya itu turun ke telapak kaki. Nah, itu fakta. Dan begitu juga penyesalan-penyesalan, begitu juga ungkapan-ungkapan daripada laki-laki yang sudah bosan sama perangai istrinya. Apa kata dia? Kalau bukan karena anak, itu bahasa. Wanita juga ngomong itu, kalau bukan karena anak, sudah saya tinggalkan laki saya. Kalau bukan karena anak, sudah saya ceraikan pajak itu. Nah, kalau sekiranya dia ceraikan istrinya di saat suci, sudah digauli, kemudian dia ternyata hamil nanti, menyesal dia. Kadang-kadang penyesalan itu tidak bisa ditutupi. Kenapa? Ini cerai ketiga. Nah, talak ketiga. Mau rujuk mana lagi? Udah 3, nggak rujuk, istri hamil. Pas istrinya melahirkan, mana bapaknya? Bisa bapaknya menemani? Nggak bisa. Bisa bapak ngazanin? Mungkin bisa, mungkin tidak. Tapi suasana nggak bagus lagi. Ya tadarul wala. Akhirnya lahirlah anak yatim yang punya bapak. Nah, yatim punya bapak rasa yatim. Lepas itu anaknya tanya, bapak mana bu? Mulai bicara.
Diajarin cuma panggil mama, mama, mama. Papa nggak ada. Tanya papa mana? Papa kamu udah mati. Kan banyak dramanya ini. Nah, itu alasan kenapa menceraikan istri ketika suci yang sudah digauli itu nggak boleh. Tapi kalau suci nggak digauli, ada kemungkinan penyesalan? Nggak mungkin. Ketika suci digauli tapi tidak berpotensi hamil, ada kemungkinan penyesalan? Kalau sudah nampak hamilnya diceraikan juga, ada kemungkinan penyesalan? Nggak nampak, apalagi sesali sudah jelas hamil diceraikan, itu benar-benar nekat cerai dia berarti. Nah, bagaimana kalau sekiranya seorang laki-laki menggauli istrinya ketika haid, kemudian ketika haid, haidnya tetap berlanjut beberapa hari, lepas itu istrinya suci, digauli ketika istrinya berhaid, kemudian haidnya berlanjut beberapa hari, lepas itu istrinya suci, talaknya bid'i atau sunni? Menurut pendapat asah bid'i. Nah, kenapa bid'i? Karena bisa saja terjadi pembuahan uluk. Uluk itu artinya lengketnya sperma di dinding rahim, bahasa mereka pembuahan. Karena bisa saja terjadi pembuahan dalam hubungan ketika haid tadi yang akan membawa nanti ke sebuah penyesalan. Pendapat kedua mengatakan nggak bisa kategorikan bid'i. Nah, maka hukumnya tidak haram. Apa alasan pendapat kedua? Karena setelah digauli tadi dia masih haid nggak? Masih haid. Nah, haidnya itu, adanya haid setelah hubungan badan itu menunjukkan rahimnya masih kosong. Itu pendapat kedua. Berarti nggak mungkin dia hamil. Kalau nggak mungkin hamil, berarti tidak mungkin menyesal. Jadi hukumnya tidak bid'i. Ditolak pendapat tersebut karena bisa saja sisa haid yang keluar setelah hubungan badan itu karena memang sudah diproses oleh tubuh dan sudah dipersiapkan untuk keluar, jadi dia akan tetap keluar walaupun mani masuk ke dalam rahim. Nah, apalagi ada pendapat yang lemah mengatakan wanita hamil kalau keluar darah itu adalah haid. Itu pendapat lemah. Pendapat yang kuat, wanita hamil yang keluar darah bukan darah haid. Nah, menghulu wanita yang sudah digauli dalam masa suci hukumnya halal. Mentalak wanita yang sudah nampak kandungannya hukumnya juga halal. Kenapa? Karena mengambil upah itu akan mengelakkan penyesalan. Nah, selesai dia gauli istrinya masa suci, istrinya bilang, kalau kamu ceraikan saya, boleh kamu ambil rumah ini untuk kamu. Diambillah rumah itu oleh suami, diceraikan. Nyata-nyata istrinya hamil. Adakah penyesalan? Ada, tapi sudah tergantikan oleh dapat rumah. Nah, begitu. Berarti alasan penyesalan itu nggak ada lagi. Nah, begitu juga jelasnya kandungan. Penyesalan apa? Kan udah tahu istrinya ngandung, tetap diceraikan juga. Nah, kalau wanita hamil mengalami keluar darah, ketika hamil dia keluar darah, lalu kita mengatakan itu adalah haid, karena ada istilah mengatakan itu darah fasad, dan mengatakan darah haid, kita katakan itu haid, maka mentalaknya tidak haram. Nah, menceraikan wanita ketika dia berhaid hukumnya tadi apa? Bid'i. Tapi kalau haid itu sedang hamil tidak haram. Kenapa? Hah? Kenapa? Iddahnya memang nggak berubah. Iddahnya meletakkan kandungan. Lalu kenapa dengan iddah meletakkan kandungan itu jadi nggak haram?
penambahan masa. Tidak ada penambahan masa. Haram menjatuhkan talak ketika haid, kan ada penambahan masa. Sekarang diceraikan ketika haid, kondisinya hamil, adakah penambahan masa gara-gara itu? Tidak. Kan tidak. Dia bisa melanjutkan hamilnya, iddahnya dengan melahirkan, jadi gak terganggu. Itulah maksud kaidah yang berbunyi al illatu al hukmu yaduru ma'a illah wujudan wa adaman. Hukum itu sejalan dengan alasan. Ada alasan, ada hukum. Gak ada alasan, gak ada hukum. Tadi haram menjatuhkan talak kepada istri ketika haid karena ada penambahan masa. Sekarang kalau ditalak ketika haid tapi sedang hamil, haid yang datang sedang hamil, maka hukumnya tidak haram karena tidak ada penambahan masa, dikarenakan iddahnya dengan melahirkan. Titik. Nah, Kalau mentalak itu apakah memang harus dihadapkan atau bagaimana Ustaz? Misalnya dia menggibah istrinya dengan orang lain, itu dia katakan saya akan talak istri saya, itu dia pada kosotnya, tapi istri nggak dengar. isinya nggak dengar. Itu gimana kata? Mentalak itu tidak perlu didengar oleh istri. Menjatuhkan talak itu juga tidak perlu didengar oleh orang. Dia ngomong sendiri pun talaknya jatuh. Dia ngomong ke kipas sudah talaknya jatuh. Kalau dia menggunakan kalimat talak yang benar. Nah, kalau yang contoh yang tadi itu belum jatuh talaknya. Coba ulang apa kata dia tadi? Saya akan talak istri saya. Akan kan belum. Oh, Ya, akan belum. akan. Saya akan mentalak istri saya, akan saya nikah, itu lebih belum lagi. Oh. Nah. Kayak Berarti harus dilafazkan yang tidak. harus dilafazkan dan lafaznya tembus. Kalau lafaznya bersyarat, syaratnya harus ada. Nah, kalau disyaratkan kepada perkara yang nggak jelas, harus dibuktikan dulu. Seperti tadi, kalau burung tu gagak, istri saya jatuh talak. Itu belum jatuh talaknya sampai terbukti burung tu gagak. Nah, tapi juga nggak boleh digauli karena belum terbukti. Nah, jadi talak itu harus pasti. Tapi kalau akan tuh belum, rencana juga belum, kalau itu juga belum. Nah, kalau kamu model ini, kamu kan saya ceraikan, itu kamu mesti kalau. Nah, Berarti kok dalam hati nggak sadar. dalam hati nggak sah. Kalau aja 1000 kali dalam hati itu nggak jatuh talak. Karena talak itu adalah lafaz. Nah, sama dengan sholat, Al-Fatihah dalam hati nggak sah. Nah, Kan istri kan nggak tahu Zat, itu apakah istri harus minta si suami bersumpah atau gimana? Kita nggak ada yang lihat Zat. ya, Setelah itu bukti itu gimana? Kan jadi istri nggak percaya kalau dia cuma talak si suami ini. istri nggak perlu suruh minta suami bersumpah. Kalau dibawa ke pengadilan, suami bilang saya sudah jatuhkan talak istri saya. Kata istri, saya nggak percaya Pak Hakim. Keputusan Pak Hakim apa? Jatuh talak. Nah, walaupun istri nggak percaya. Nah, kalau dia nggak percaya kan bisa dijatuhin sekali lagi. Takutnya suami habis stok, rencana mau rujuk. Jadi percaya nggak percaya jatuh talak. Nah, Tentang kasus khuluk tadi, sekiranya si istri sudah menyerahkan keluar khuluk itu, tapi si suami tidak mau mentalaknya, apakah si istri boleh langsung pergi begitu? kalau khuluk kan tidak perlu tidak perlu talak. Cukup mengatakan qabil itu. Nah, kemarin khuluk perlu nggak qabul secara lafaz atau cukup dengan ambil iwat? Sudah dibahas. Kalau seorang istri mengatakan kata-kata khuluk kepada suaminya,
ceraikan aku, kamu saya kasih uang sekian. Uang itu taruh depan suami. Nah, lalu suami ambil, udah jatuh atau belum? Ya sudah, nggak perlu nunggu talak, nggak perlu nunggu talak. Jadi bahasa situ adalah bukan dia minta talak gitu, cukup katakan qabil itu. Oh, setelah uang diterima, tapi talak juga belum kasih juga, sudah dari tadi jatuh talak. Sejak dia bilang qabil itu, walaupun uang belum diserahkan. Jadi talak itu jatuh ketika dia bilang qabil itu, iya, saya bersedia. Nah, lepas itu jatuhlah talak. Bukan talak namanya, jatuhlah khulu. Nah, kemudian apakah khulu itu talak atau bukan? Khilafiyah. Pendapat kuat talak. Pendapat kedua adalah fasakh. Seandainya pendapatnya juga katakan khulu itu talak, berarti prosesnya seperti tadi juga. Proses sampai tadi juga, nggak perlu ucapan talak. Nah, ya. Jadi misalnya nggak ada saksi Zat, yang mentalak si istrinya Zat. Terus tiba-tiba sebelum dia menyampaikan ke istri, dia lupa apakah dia kena gila atau kecelakaan gue Zat. Tapi dia nggak ingat lagi Zat. Itu bagaimana kalau kondisi istri Zat? Dia pernah, Talak istrinya. iya. Lepas itu Ada saksi yang melihat. nggak ada saksi. Tapi pas saat dia menyampaikan ke istri, apakah dia kecelakaan atau dia gila sebagainya, sehingga dia ingat lagi dia pernah mentalak itu. Dan akhirnya dia gila. Ini misalnya Zat. Nah, Gila setelah itu misalnya. istrinya nggak tahu dia telah menceraikannya. Iya. Sementara dia gila, Nah, sehingga nggak bisa ngasih tahu istrinya dia telah menceraikan istrinya. jadi lupa gitu Zat. Ya, maka nggak ada yang haram di sana. Nah, istrinya tidak haram berpunya suami gila karena dia nggak tahu diceraikan. Suami gila nggak haram berhubungan sama istri yang sudah diceraikan karena dia sudah gila. Oh, udah haram gitu. Nggak haram, dia udah gila, bukan mau diharamkan. Dia talak istrinya di pasar, Iya. kemudian sampai di gerbang gila deh. Iya. Kapan mau sampaikan? Akhirnya karena dia suami gila, dirawat istrinya. Pas sembuh dia gila, dia baru ingat dia. Rasanya sebelum saya gila, saya ceraikan kamu. Dia harus rujuk lagi dia, kalau masih bisa rujuk. Nah, proses bersentuh badan si suami istri lihat suaminya, memandikan suaminya karena gila, itu tidak haram bagi istrinya karena istrinya nggak tahu. Pas suaminya haram disentuh istrinya, nggak haram karena dia gila. Nah, begitu juga kalau dia nggak tahu. Astagfirullah, sudah 3 hari belum merujuk saya ternyata. Kemarin kamu sudah saya ceraikan, nggak haram juga. Nah, tapi kalau terjadi hubungan, maka terjadi watak syubhat. Nah, kalau talak itu adalah talak 3, dia wajib pisah dan dia bayar mahar sama istrinya bahan misal. Kalau talak 3 yang lupa disampaikan tadi. Tapi kalau talak 2 aman, nggak perlu mahar. Ya. Nah, tambihun 3 menit. Ada pertanyaan lagi? Dibaca nggak cukup? Ya. Jadi seperti kejadian tadi, seorang wanita yang masih kecil kemudian ditalak oleh suaminya. Ya. Kemudian di masa iddah dia berhaid, Ya. lalu berubah masa iddahnya. Apakah setiap kejadian yang terjadi di dalam masa iddah itu akan berpengaruh dengan masa iddah? Betul. Apabila seseorang menjalani masa iddah dan satu sistem, apabila dia keluar pada sistem itu, maka dia akan berubah masa iddah. Contoh menopause, kan 3 bulan. Tak kenapa nenek-nenek ini timbulnya haidnya karena kebanyakan makan makan ubi atau makan apa, timbul masa suburnya, haid dia. Kemudian suci dia, haid lagi, maka kembali ke 3 kali suci. Walaupun masa 3 bulan lagi tinggal 5 hari lagi, walaupun tinggal 1 hari lagi. Itu juga dia mengalami masa iddah dengan 3 kali suci.
haid suci, haid suci, ternyata hamil. Nah, tunggu melahirkan begitu. Kan boleh wanita hamil haid begitu. Meninggal dunia gitu ya. Yang meninggal dunia begitu juga. Misalnya dia menjalani iddah 2 bulan karena dicerai, talak raj'i ya. Kalau talak bain aman. Dia talak bain istrinya, iddahnya 3 bulan, baru 2 bulan suaminya meninggal, nggak ada masalah karena ada bain. Tapi kalau talak raj'i masih ada hubungan suami istri, ditalak oleh suaminya, maka dia iddah 3 bulan harusnya karena dia menopause. Tapi baru 2 bulan jalani iddah, mati suaminya, berpindahlah iddahnya dari 2 bulan pada 4 bulan 10 hari. Begitu aturannya. Mulainya itu mulai baru. Mulainya sejak meninggal, bukan menyambung 2 bulan yang ada. Nah, ya. Berarti kalau misalnya bisu berarti boleh dengan tulisan tuh. Iya, sama. Akad nikah orang bisu, talak orang bisu itu sama dengan pembahasan kita bahas kemarin, yaitu isyaratnya si bisu yang memberi paham itu sama dengan kalamnya si lafiz. Isyarat yang dipahami oleh semua orang itu sama dengan sorehnya bisu. Isyarat yang dipahami hanya orang tertentu itu sama dengan kinayahnya si bisu. Itu kan sudah selesai. Nah, talaknya begitu, akad nikahnya juga begitu. Mana talak si bisu? Saya tulisnya Nah, tulisan dari si bisu itu khilafiyah kemarin. Apakah masuk sore atau kinayah? Pendapat yang kuat sama dengan tulisan si lafiz. Orang bisa bicara, dia masuk kinayah. Kalau kinayah ada niat baru jatuh, nggak ada jatuh. Nah, syarat tangan tuh. ya isyarat tangan itu yang sore bagi bisu. Kira-kira seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji'u wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.